Bab 5 Tantangan Pasar Hitam. Saat kotak ornamen mewah perlahan-lahan terbuka, serangkaian cahaya warna-warni yang mempesona keluar dari dalam. Untungnya, si Feng saat ini berdiri di dalam gang gelap. Tidak ada pemain yang akan berkeliaran di sini. Kalau tidak, tontonan seperti itu akan menghasut keserakahan di hati mereka dan si Feng akan dibunuh dan dirampok. Ketika kecemerlangan bersinar memudar, kalung perak sederhana dan cincin ungu emas bisa terlihat terbaring di dalam kotak ornamen mewah. Diukir di luar cincin itu adalah kata-kata yang menyerupai bahasa kuno peri dan di dalamnya tersimpan kekuatan magis yang luar biasa. Cincin gravitasi. Si Feng melepaskan napas ketika melihat penampilan cincin itu. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan cincin itu dari kotak dan memeriksanya. Ring of Gravity, ranking misterius besi. Level peralatan, 0. Kekuatan 2, Agility 1, daya tahan 1. Keterampilan tambahan, Gravity Liberation. Sangat mengurangi gravitasi yang bekerja pada pengguna. Durasi 30 detik. Cooldown 5 menit. Luar biasa. Ini bukan hanya peringkat bronze. Setelah membaca perkenalan item itu, si Feng menjadi sangat bersemangat. Situasinya jauh lebih baik dari yang dia duga. Peralatan dalam domain dewa dikategorikan ke dalam sampah, umum, perunggu, misterius besi, rahasia perak, emas murni, emas gelap, dan epik. Di awal permainan, pemain hanya menerima peralatan sampah dari sistem. Peralatan ini sama sekali tidak berharga. Pada tahap permainan ini, bagaimanapun, tidak ada pemain yang memiliki peralatan biasa. Meskipun Anda dapat membeli peralatan umum di kota-kota besar, harganya mahal. Adapun peringkat bronze itu sangat langka dan mereka juga memberikan atribut tambahan. Peralatan misterius besi, bagaimanapun, hanya turun dari bos dan, tak perlu dikatakan, mereka bahkan lebih berharga. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Ring of Gravity yang diperoleh pemain hanya peringkat bronze. Itu hanya memberi tambahan 1 poin untuk strength. Skill, Gravity Liberation, juga, hanya bertahan selama 15 detik. Itu mengejutkan bagi si Feng bahwa menyelesaikan quest di level 0 akan memberinya cincin gravitasi besi misterius. Adapun kalung itu hanya item grey. Pedagang NPC menginginkan barang-barang ini dan mereka bersedia membelinya dengan harga tinggi. Setelah memakai cincin gravitasi, si Feng menambahkan 4 poin kemampuan gratis yang datang dari naik level ke agility. Agility si Feng naik menjadi 12 poin, attack speed-nya menjadi 5 poin, dan movement speed-nya menjadi 6 poin. Dia hampir bisa menyaingi agility assassin murni dari level yang sama sekarang. Agility saya akan mencapai 20 poin setelah naik ke level 3. Pada saat itu, saya dapat membuka keterampilan dasar tersembunyi dari sistem agility. Si Feng memandang panel atributnya untuk mengantisipasi. Si Feng menggerakkan tubuhnya, merasakannya menjadi jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dia tidak akan berada dalam keadaan menyesal sebelumnya jika dia berhadapan dengan wali kota Cross, sekarang. Jika agility-nya mencapai 20 poin, kondisi tubuhnya akan menjadi lebih besar setelah mengaktifkan skill dasar. Dia bahkan bisa menyaingi ahli Wulin yang digambarkan dalam novel wuxia. Setelah itu, si Feng menambahkan 15 poin mastery gratis ke arah One-Handed Sword Mastery-nya. Menjaga 5 poin sisanya untuk digunakan di masa depan. Dengan penguasaan pedang satu tangannya sekarang dengan total 20 poin, si Feng maju dari apprentice ke pendekar pedang dasar dan kerusakan tambahan yang diberikan dengan menggunakan pedang satu tangan meningkat menjadi 10%. Dia masih 30 penguasaan poin dari memajukan menjadi pendekar pedang menengah. Serangan reguler hanyalah dasar bagi pendekar pedang. Jika seseorang ingin menjadi ahli dengan pedang, keterampilan harus dimiliki. Semakin banyak, semakin baik, karena ini akan menciptakan lebih banyak fleksibilitas ketika dalam pertempuran. Sehingga memungkinkan pendekar pedang untuk mengeluarkan kerusakan yang lebih besar. Saya ingat ada tantangan pasar hitam di area perdagangan Red Leaf Town. Pemain yang menyelesaikan tantangan untuk pertama kalinya akan dapat memperoleh buku keterampilan untuk pendekar pedang. Sebagian besar buku keterampilan jatuh dari monster di sekitar level 3 hingga 5 dan tingkat drop mereka sangat rendah.
Pada tahap permainan ini, masih belum ada pemain yang mampu menggerinda monster-monster itu. Akan membuang-buang waktu jika si Feng ingin mendapatkan buku keterampilan lain untuk pendekar pedang. Dia juga tidak punya waktu untuk itu. Jadi, tantangan pasar hitam adalah satu-satunya cara bagi si Feng untuk dengan cepat mendapatkan buku keterampilan di kota Redleaf. Area perdagangan kota Daun Merah. Toko-toko memenuhi kedua sisi jalan. Ada apotek, pandai besi, bar dan banyak lagi. Itu sangat berkembang, seperti pasar kecil. Namun, area perdagangan saat ini tidak semeriah seharusnya. Membeli herbal dengan harga tinggi, hubungi saya langsung jika ada. Membeli biji. Saya membeli peralatan peringkat tinggi. Harga bisa dibicarakan. Bersedia membayar dengan kredit. Banyak staf logistik dari Lokakarya dan Persekutuan telah mendirikan sebuah kios kecil di tepi jalan area perdagangan. Mereka di sini untuk membeli barang dan peralatan. Si Feng dengan cepat menuju ke sebuah bangunan bertingkat 2. Gnome berpangkat tinggi menjaga bangunan, dan di atas gedung tertulis, Pasar Hitam. Tempat ini adalah sisi gelap dari Redleaf Town dan itu adalah tempat hiburan yang dibangun oleh para gnome serakah. Rumah lelang gnome bisa dilihat setelah memasuki Pasar Hitam. Turun di sepanjang tangga ruang bawah tanah mengarah ke 2 bidang kosong. Satu adalah arena pertempuran, sementara yang lainnya adalah medan untuk tantangan. Saat ini, beberapa pemain berdiri di depan lapangan. Mereka menerima tantangan para gnome. Semoga berhasil. Kamu harus berhasil kali ini. Semoga berhasil. Menginjak para gnome. Beberapa pemain saat ini bersorak dengan sekuat tenaga untuk pemain assassin yang berdiri di lapangan. Mata mereka yang memerah membuat mereka terlihat tidak berbeda dari para penjudi gila. Tantangan dapat dianggap sebagai dasar pengujian untuk kemampuan pemain. Begitu seorang pemain memasuki lapangan percobaan, semua atribut mereka akan diperbaiki pada 10 poin, keterampilan mereka dinonaktifkan, dan peralatan mereka dianggap tidak berguna. Dalam bidang panjang 30 meter dan lebar 10 meter, pemain hanya diizinkan untuk memblokir atau menghindari serangan dari senapan gnome. Kemenangan akan terjadi setelah pemain tiba di titik akhir. Gnome memberikan 3 peringkat tantangan, hadiah tembaga, hadiah perak, dan hadiah emas. Setelah tantangan selesai, akan ada cooldown 3 hari. Ada biaya 5 tembaga untuk hadiah tembaga, 5 perak untuk hadiah perak, dan 5 emas untuk hadiah emas. Secara alami, semakin tinggi peringkat tantangan, semakin besar hadiahnya. Bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan peralatan emas gelap. Namun, jika seorang pemain memperoleh first clear untuk tantangan di Redleaf Town, hadiah-hadiah tembaga mungkin sebanding bahkan dengan hadiah perak. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, first clear ini diperoleh oleh swordsman bernama Fierce Gale dan orang itu telah menerima buku keterampilan langka untuk swordsman. Setelah beberapa saat, assassin di lapangan dipukul. Tubuhnya berbaring di tanda 20 meter, masih 10 meter jauhnya dari titik akhir. Tercela. Sedikit lagi. Apakah kalian masih punya uang? Aku pasti akan membersihkannya lain kali. Assassin laki-laki berkata setelah bangkit kembali dari lapangan. Seorang ulama laki-laki menggelengkan kepalanya berkata, Bos Tabinghart, kami berlima telah memberi Anda semua uang kami. Kami tidak punya lagi. Di samping, si Feng mengalihkan pandangannya ke arah assassin. Dia kaget setelah mendengar 2 kata, Tabinghart. Tubuh orang itu ditutupi pakaian hitam. Dia bertubuh pendek dan kurus. Si Feng hampir tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Tabinghart. Assassin yang berada di peringkat 10 di Assassin Leaderboard Star Moon Kingdom. Assassin bernama Tabinghart mengalihkan pandangannya ke si Feng. Setelah mengukur si Feng, matanya menunjukkan tatapan seolah-olah mereka baru saja menemukan mangsa. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekati si Feng dan berkata, Senang bertemu denganmu teman. Saya Tabinghart, pemimpin pasukan assassin dari Aliansi Assassin. Pinjamkan 5 choppers kepada saya dan saya akan mengembalikan 20 choppers kepada Anda besok. Bagaimana dengan itu? Tabinghart hanya berjarak 10 meter dari titik terakhir kali ini, jadi dia tidak mau menerima kekalahan.
Dia sudah menemukan beberapa pola tantangan. Dia akan bisa membersihkannya jika diberi kesempatan lain. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan nama persekutuannya untuk mengejutkan. Dan mengintimidasi Si Feng untuk meminjamkannya 5 koper. Assassin's Alliance adalah persekutuan besar yang terkenal di dunia game virtual. Setiap gamer veteran akan tahu nama ini. Seseorang yang mampu menjadi pemimpin pasukan untuk Assassins jelas merupakan seorang ahli yang hebat, sosok yang dihormati oleh banyak pemain. Alih-alih meminjamkan, pemain rata-rata pasti hanya akan memberikan 5 tembaga untuk mendapatkan bantuan. 5 choppers, kan? Setelah beberapa pemikiran, Si Feng menjawab. Saya dapat meminjamkan 5 choppers, tetapi Anda harus membayar kembali 50 choppers besok. Stabbing Heart terkejut. Dia adalah Stabbing Heart, assassin squad leader yang terkenal dari aliansi assassin. Namun, reaksi tidak sopan Si Feng benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bisakah Si Feng menjadi gamer pemula? Melihat hati menusuk tetap diam, Si Feng bertanya, masih meminjam? Aku akan meminjam. Stabbing Heart ingin menangis. Pemain lain akan memanggilnya ahli ketika mereka bertemu dengannya, namun Si Feng tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang hadiah berlimpah yang menantinya, bahkan 50 chopper sepadan. Ini 5 tembaga. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Jangan lupa mengembalikan 50 choppers kepadaku besok. Si Feng mengambil 5 choppers dari 60 yang dia peroleh dari menjual kalung itu, tidak lupa mengingatkan Stabbing Heart untuk mengembalikan 50 choppers. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Stabbing Heart menerima 5 choppers dan berkata, "Baik. Saya tidak akan lupa." Tidak tahu apa yang dipikirkan Stabbing Heart, Si Feng berjalan pergi setelah perdagangan selesai. Dia menuju ke arah gnome berkulit hijau yang merupakan administrator Challenge Race. Tuan, waktu adalah uang. Bisnis apa yang Anda miliki? Administrator gnome berkata demikian dengan nada tinggi. Saya ingin memasuki tantangan hadiah tembaga, kata Si Feng sambil menyerahkan 5 choppers. Setelah membalik koin tembaga beberapa kali, gnome mengangguk setuju. Dia membuka pintu kayu ke Race Challenge, memungkinkan Si Feng untuk masuk. Hadirin sekalian, kami memiliki penantang baru di lapangan. Tolong biarkan kami menyambut pendekar pedang pemberani ini. Gnome itu dengan keras mengumumkan. Bos Stabbing Heart, anak yang meminjamkanmu uang berpartisipasi dalam challenge race. Ulama laki-laki itu menunjuk. Stabbing Heart yang sedang istirahat itu dengan tertawa berkata. Anak itu hanyalah pemula. Apakah menurutnya race challenge begitu mudah? Meskipun jaraknya hanya 30 yard, pola serangan gnome akan berubah setelah Anda melewati 15 yard dan tingkat serangan mereka sangat meningkat. Belum lagi, bahkan saya memiliki kesulitan menghadapi mereka. Itu sudah pasti. Bahkan seorang ahli seperti Bos Stabbing Heart hanya bisa mencapai 20 yard. Saya kira anak itu, paling banyak, akan mencapai 5 meter sebelum selesai masuk. Laki-laki itu mengangguk sambil tersenyum. Di dalam lapangan, 3 gnome berdiri di garis finish menyiapkan senapan mereka, mengarahkan mereka ke arah Si Feng. Di atas bidang tantangan, penghitung waktu mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Tantangan mulai.